kalau memang puncaknya pada hari ini itu seperti tuntutan Komisi 3 yang disuarakan oleh rekan saya Kaharman itu dia mengundurkan diri, saya pikir sudah banyak penggantinya ya. Salah satu yang saya sebut Komisaris Jenderal Ahmad Doviri KPN Polri baru ini, saya beritahu inside story, dialah yang menyebabkan ya Brigadir ini mengaku ya, yang mudah-mudahan ini bisa menaruh kepercayaan, karena kalau polisi ini tidak bisa dipercaya, sungguh itu hancurlah sebuah negara. Ya tentunya dua, itu ada tiga. Kalau itu masalah kerahasiaan tentu auditnya adalah Kaba Intelkam. Kalau itu kaitannya dengan perbuatan pidana itu Kabar Reskrim. Kalau itu dengan administrasi Irwasum, etika itu Irwasum. Jadi sudah pas sebenarnya. Yang belum muncul dalam peristiwa ini bagaimana menyebutkan sebenarnya Satgasus ini seperti apa, uangnya dari mana, keberadaannya itu di latar belakangi apa, kemudian apa yang dilakukan, kalau dia juga mengurusi narkoba, perjudian, korupsi, dari hulu sampai hilir dia tangani, tentu mereka nggak tahu. Dan ini belum, dan memang pada momentum kali ini jangan lagi dimunculkan ya. Saya menggarisbawahi sebagai rekan Pak Sigit ya. Pak Sigit itu ketika di Solo kan sering berinteraksi dengan kami. Maklum kami advokat, beliau itu Kapolresta Surakarta, itu tentu kita berinteraksi. Yang saya garisbawahi dari beliau itu, beliau menyelesaikan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, yang ini harus saya buka. Beliau itu tidak suka sedikit-sedikit orang ditarakan dengan undang ITE. Ini yang harus kita garisbawahi dari seorang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit itu kelebihannya di situ. Tapi kalau memang puncaknya pada hari ini itu seperti tuntutan Komisi 3 yang disuarakan oleh rekan saya Kaharman itu dia mengundurkan diri, saya pikir sudah banyak penggantinya ya. Salah satu yang saya sebut Komisaris Jenderal Ahmad Doviri KPN Polri baru ini, saya beritahu inside story, dialah yang menyebabkan ya Brigadir ini mengaku dia berkuku, dia kekeh tidak berubah kepadanya sebagaimana skenario dibuat oleh Master Sembu. Tetapi berkat tangan dinginnya seorang Master akhirnya bisa berubah dan dia mulai membuka siapa intelektualisnya, peristiwanya apa, dan seterusnya. Ini yang harus diapresiasi ya. Secara pribadi saya tidak mengenal beliau, dan saya juga tidak pernah berhubungan dengan beliau karena saya sudah tidak aktif praktek di pengadilan. Saya lebih sering mengisi ruang-ruang seperti ini ya. Jadi itu pendekatan saya ya. Nah, kalau ini tidak bisa dijalankan susah ya, jadi susah masyarakat susah mendapat kepastian, susah mendapat kejelasan, dan yang pasti masyarakat tentu tidak mendapatkan pencapaian yang tertinggi ya. Kalau hanya berhenti di sini, saya berharap rekan-rekan advokat yang ada di Komisi 3 panggil lagi itu RDP dengan Tito Karnavian ya. Tito Karnavian mesti diundang tuh, tanya itu, dan kalian mesti punya bekal yang banyak. Buka itu tahun 2016 itu Tito itu siapa, 2019 dia sebagai apa, dan seterusnya sampai kemudian dia menjabat sebagai Mendagri. Kalian mesti punya backup data yang lengkap itu ya. Jadi akan muncul peristiwa-peristiwa yang tidak terduga sehingga RDP-nya menjadi SDP yang bisa didengarkannya, karena
Tito itu banyak kan paling sering peraturan yang sifatnya ancaman ya, ancaman itu. Misalkan yang tidak mau booster dibeginikan, yang tidak ini tidak boleh itu dan seterusnya. Ini perlu ya. Jadi ini ada korelasinya, tetapi kan tidak cukup. Maaf, ini hanya menjadi rumors, tidak cukup ini hanya menjadi hot gossip, tapi ini harus menjadi sebuah audit dan DPR dengan hak penyelidikannya. Jangan lupa DPR bisa ya meminta sebuah institusi itu bubar, itu bisa. DPR juga bisa melakukan praktek likuidasi, pembubaran ya. Caranya ya DPR minta kepada pengadilan dan tertentu itu untuk dibubarkan. Begitu, Ustadz Slamet. Ya. Mudah-mudahan yang ya, Dr. Muhammad Taufik, kira-kira kalau memang rencana itu direalisasikan sesuai dengan harapan publik untuk bisa merealisasikan pemenuhan kepercayaan kepada Polri di atas proses hukum yang sekarang ini berjalan yang tidak bisa dinafikan lagi. Transparansi itu transparansi publik terhadap institusi Polri ini benar-benar diharapkan itu benar-benar direalisasikan yang namanya audit itu. Kira-kira menurut Dr. Muhammad Taufik, adakah kendala struktural yang akan menghambat proses berjalannya audit itu, dan seperti apa rekomendasi Dr. Muhammad Taufik untuk proses agar bisa terrealisasi? Ya, menjawab pertanyaan ini persis yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Dari awal Pak Mahfud sebelum tersangka kan mengatakan ini ada kendala psikohierarki ya. Psikohierarki itu mereka ini, mohon maaf, polisi tahun 99 bulan April dikeluarkan dari ABRI, kemudian ABRI menjadi TNI dan polisi menjadi institusi yang berdiri sendiri dan langsung dibawa Presiden ya. Nah, persoalan yang utama ini di polisi itu sudah banyak. Ada angkatan, kan mereka ini begini ya, kalau saya misalkan masuk polisi angkatan 91, saya pasti diasuh oleh kakak tingkat saya angkatan 90 dan sebagainya ya. Nah, di proses ini yang oleh Pak Mahfud MD itu disebut sebagai psikohierarki ya. Nah, karena ini psikohierarki, maka sebenarnya bukan persoalan hukum, tetapi ini hal yang tidak bisa dihindari dari sikap-sikap polisi. Tetapi andai kata ini dijalankan, saya pikir sudah didahului dengan sikapnya Pak Agus, sikapnya Pak Kabak Intelkam, ya, Pak Wakapolri. Mereka sudah menunjukkan ingin ada satu pembaruan di tubuh kepolisian. Kalau saya ditanya, ya, jawaban saya simpel, tetapi sulit dilaksanakan. Saya inginnya potong satu generasi. Tapi kan tidak mungkin potong satu generasi sudah menjabat di dalam tataran ini ya, pangkatnya dicop semua, itu kan hampir tidak mungkin ya. Jadi yang bisa dilakukan supaya dahaga informasi ya, kemudian dahaga kebenaran, dan terutama adalah dahaga kejujuran supaya hukum ini tegak, memang harus dimulai dari polisi. Sering orang mengatakan bagaimana mungkin kita memberantas korupsi kalau yang berantas korupsi itu juga tidak bersih. Bagaimana kita menegakkan hukum kalau penegak hukumnya sendiri juga tidak bersih. Nah, secara singkat polisi ini kan terbagi menjadi 3. 1, good cop, polisi yang bagus, dia jalan sesuai undang-undang. Ada polisi yang nyambi pekerjaannya, kalau hari libur jadi kusir andong, itu ada. Ada polisi yang jualan kacamata di alun-alun, itu ada. Ada polisi yang punya wedangan, itu ada. Ini mestinya sosok-sosok begini yang ditekankan. Oleh karena itu, di antara pilihan, ya, saya kan juga tidak mengatakan semua polisi jelek. Maka dicari polisi-polisi yang baik. Sudah saatnya lah kesempatan itu mungkin diberikan kepada orang-orang intel lah, ya, untuk menjabat orang nomor 1 di tubuh kepolisian, ya, yang mudah-mudahan ini bisa menaruh kepercayaan. Karena kalau polisi ini tidak bisa dipercaya, sungguh itu hancurlah sebuah negara. Ya. Jadi polisi sebagai hukum yang hidup, ya, polisi itu hukum yang hidup karena polisi juga yang bertindak sebagai penegak hukum, polisi juga yang menghidupkan peraturan. Kalau polisinya tidak baik, tingkat kepercayaannya rendah, ya, tentu masyarakat akan masgul kalau hukum ini menjadi panglima. Dan
saya pikir mereka yang ada di balik penetapan Sambo ini layaklah ya, digilirkan. Beberapa di antara mereka itu kan sudah hampir pensiun karena mereka angkatan 89 itu. Jadi tidak ada salahnya mereka ini nanti yang didudukan sebagai Kapolri. Nah, yang belum disinggung dalam forum ini tadi mereka itu kan antar angkatan ingatannya sangat itu kita tidak jelas ini dari hasilnya Irsum ya itu posisi Kapolda Metro itu seperti apa? Pelukan itu bisa melanggar etika, kalau tidak melanggar etika mestinya diberi reward ya. Tetapi kalau melanggar etika ya tetap ya diberikan sanksi lah, ya kan tidak fair ya, anak buahnya dijatuhi sanksi ada yang ditetapkan tersangka, masa dia tidak ngerti, kan tidak mungkin tidak memberikan informasi kepada Ankum atasannya langsung, itu kan tidak mungkin itu. Jadi pada proses ini saya menghendaki polisi harus merebut kembali reputasinya sebagai institusi yang dibutuhkan masyarakat. Sampai kapan mungkin orang tidak butuh polisi, hanya memang tuntutannya di awal memang harus ada revitalisasi dan reorganisasi polisi ya. Revitalisasi itu memfungsikan kembali fungsi-fungsi polisi yang vital itu adalah dua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua adalah menegakkan hukum. Hanya itu tugas polisi, itu melindungi dan menjaga keamanan warga masyarakat, dan yang kedua menegakkan hukum. Dan saya pikir ini fase yang sederhana karena ini tentu bisa dilakukan. Begitu. Selamat. Yang terakhir dokter. Jadi ini kan sudah terlontar wacana tuntutan audit terhadap Satgasus itu. Kalau kita coba perhatikan itu dalam domain kasus hukum Sambo, kenapa kemudian sekarang ini terrealisasi proses yang sesuai dengan harapan publik itu karena 3 faktor. Yang pertama karena adanya political will dari pengambil kebijakan, yakni Jokowi. Yang kedua karena memang ada tuntutan secara internal di tubuh Polri untuk agar proses ini memang bisa berjalan. Yang ketiga tentu adalah kontrol publik untuk mengawal proses ini agar benar-benar transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pengawasan terhadap institusi Polri. Nah, Anda melihatnya ketiga faktor ini kalau kita bicara dalam konteks audit seperti apa, Dr. Muhammad Taufik? Ya, persis ya, auditnya itu audit keuangan, kemudian audit terkait dengan tugas dan kedudukan polisi ya, sehingga masyarakat ini akan tercerahkan pengetahuannya, akan terobati dahaga hausnya, dan yang paling penting ini akan memunculkan kepercayaan kepada masyarakat. Ini masyarakat sedang menaruh harapan besar begitu. Tetapi kalau ini hanya berhenti bahwa mereka tersangkanya hanya di ruangannya Sambo saja, tidak sampai kepada mereka yang jangan sampai ini saya sudah banyak terima masukan itu ya, jangan sampai perbuatan pidana ini dianggap pelanggaran kode etik. Kan luar biasa, orang penjara hanya karena menghina. Bayangkan ini menyembunyikan decoder, menyembunyikan CCTV, memindahkan mayat ya, artinya itu kan perbuatan yang merintangi obstruction justice. Dan yang kedua ini mana bukti ya, tidak cukup di situ, saya juga pun teriak yang melakukan otopsi itu layak nggak dijatuhi kode etik kedokteran karena melanggar mahkamah etik kedokteran misalkan ya, seperti itu muncul tidak. Nah, terhadap polisinya ketika harapan kita begitu besar, ekspektasi masyarakat begitu tinggi terhadap institusi kepolisian, sudah saatnya itu dijawab bahwa menegakkan hukum jauh lebih penting daripada melindungi orang-orang di institusi yang tadi karena psikohierarki. Ini teman saya satu angkatan ya, ini kakak asuh saya, sudah nggak penting itu ya, karena toh pada akhirnya setinggi apapun jabatan polisi kalian juga akan pensiun. Kalau pensiun juga akan menjadi orang-orang seperti saya, satu ketika juga bisa menemukan persoalan tentang butuh dahaga informasi, butuh kejujuran.
Saya pikir itu Cak Slamet yang bisa dilakukan oleh institusi polisian, mengembalikan reputasi. Legal audit itu harus menyeluruh ya. Kalau memang tersangkanya itu 50 tidak masalah, dan kalau sudah seperti itu berarti memang cocok dilakukan revitalisasi dan reorganisasi polisi. Kan sudah muncul wacana Mabes Polri itu nggak perlu, bahkan saya inginkan lebih revitalisasi dan reorganisasi itu salah satunya sudah tidak ada lagi sebutan komandan, bukan tentara kok komandan. Itu kan menunjukkan superior. Jadi cukup aja jabatannya Kapolda, Kepala Polisian Polda Jawa Tengah, jabatannya Kepala Bagian Reserse Kriminal. Jadi nggak ada sebutan komandan, itu sudah nggak ada. Dan seperti yang sering saya utarakan, yang dipersenjata itu hal-hal yang berurusan dengan kejahatan saja. Kalau meriksa orang juga tidak perlu dengan senjata, ya. Yang nangkep aja, lalu lintas juga tidak perlu dengan senjata. Orang yang berkedudukan sebagai penyidik yang dihadapi laptop, dihadapi komputer, itu nggak perlu bawa senjata. Nanti jadi terus supaya ini revitalisasi dan organisasi modern, ada bagian dari polisi ini yang dipreteli, kemudian dijadikan satu dengan kejaksaan, dimunculkan departemen baru, namanya Departemen Penyidikan. Nah, di situ nanti ada manusia-manusia hebat seperti novel Baswedan. Itulah obsesi saya, cita-cita saya, orang yang masih mencintai polisi, mencintai NKRI. Dan saya selalu mengatakan, jadilah manusia yang cerdas, jernih, jujur, pemberani, merdeka. Merdeka. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik.